Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1239, Kekuatan Dunia Bawah. Dan Rowan melakukan hal itu. Sister Orb mengkonfirmasi bahwa formasi itu hilang untuk selamanya, yang memungkinkan Rowan untuk mengirimnya langsung ke alam dimensi permata jiwa. Yah, setidaknya formasi yang melindungi gerbang itu, begitulah. Gerbang itu jatuh ke tanah alam dimensi sebelum Sister Orb menyegel elemen gelap yang berasal darinya. Elemen gelapnya tidak akan menimbulkan masalah selama berada di alam dimensi. Anggota Tanah Suci lainnya tidak bisa tidak melihat ke arah Rowan, bergerak seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Mereka semua melihat bagaimana dia menyingkirkan semua pembudidaya jalan jahat, hanya menyisakan yang benar yang hidup. Tapi itu seperti yang disebutkan Rowan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Mereka sudah mengalami kesulitan menjaga elemen gelap dan energi yin yang sangat terkonsentrasi. Salah satu dari mereka tidak bisa tidak bertanya ketika kelompok si kembar melewati mereka, "Tidak bisakah kamu membantu kami? Saya dapat melihat bahwa kamu hanya membidik para pembudidaya jalur jahat, jadi sebaiknya kamu memberi kami bantuan." Petik 2. Rowan mendengus ketika mendengar itu. "Membantumu? Bagaimana? Apakah kamu ingin aku menggendongmu mulai sekarang?" Tentu saja tidak. Lakukan saja apapun yang kamu lakukan untuk menjauhkan elemen gelap dan energi yin dari teman-temanmu. Kamu adalah pria afinitas elemen gelap dari rekrutmen terakhir, kan? Salah satu yang selamat bertanya. Setelah kita cukup pulih, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bantu saja sesama anggota Tanah Suci. Ryan kemudian memberi Rowan ide melalui koneksi jiwa mereka. Yah, setidaknya aku bisa mengusir elemen gelap dalam tubuh mereka. Dari 4 yang selamat, 2 di antaranya berasal dari Tanah Suci kami. Itu berarti mereka memiliki latar belakang di belakang mereka karena mereka memiliki harta untuk bertahan hidup dari paparan elemen gelap dan energi yin. Tidak buruk jika mereka berutang budi kepada kita. Rowan merenungkannya dan mengangguk setelah beberapa saat. Baiklah, kami biasanya tidak pernah menggunakan bantuan seperti itu, tapi juga bukan hal yang buruk memiliki kartu seperti itu sebagai cadangan. Ryan mengangguk dan mendekati 2 pembudidaya Tanah Suci. Apa yang bisa saya lakukan adalah mengusir elemen gelap dari tubuh Anda. Namun, Anda harus pulih sendiri setelah itu. Selain itu, kami tidak bisa menunggu terlalu lama karena kami ingin memeriksa apa yang ada di dalam gerbang. Kedua orang itu senang mendengarnya. Hal yang paling mengganggu mereka adalah elemen gelap yang masuk ke tubuh mereka saat gerbang dibuka. Jika itu bisa ditangani, mereka bisa pulih lebih cepat. Mungkin mereka bahkan bisa pulih cukup cepat untuk memasuki gerbang juga. Lagi pula, mereka juga tidak mau menyerah. Terima kasih. Itu. Ryan kemudian melakukan hal itu. Dia tidak menyembuhkan luka mereka atau membantu mereka memulihkan energi surgawi mereka yang terkuras. Baiklah, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Keduanya duduk dan segera mengambil beberapa batu surgawi dari cincin spasial mereka. Segera setelah itu, mereka meminum beberapa pil penyembuhan dan mulai pulih. Ryan mengangguk sebelum dia melihat 2 orang lain yang bukan bagian dari Tanah Suci. Yah, karena aku sudah sejauh ini, aku mungkin juga membantu kalian berdua. Jelas, mereka senang mendengarnya juga. Terima kasih. Ryan mengangguk dan menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat. Baru kemudian dia bangun dan bergabung dengan Rowan, Tiffany, dan Liana yang menunggu di dekat gerbang. Lihat, itu sangat cepat. Tidak perlu khawatir juga. Dengan cedera mereka, saya tidak berpikir mereka akan bangun setidaknya untuk 1 jam berikutnya. Semua orang mengangguk setelah mendengar itu. Baiklah, mari kita lihat ke dalam. Rombongan Ryan kemudian melewati gerbang dan mengikuti jalan setapak. Elemen gelap dan energi yin terus mengalir keluar, dan itu meningkat semakin jauh mereka pergi. Namun, untuk mengingatkan mereka yang lupa, tempat ini disebut Katakombe Demising. Kelompok Ryan menemukan beberapa dari mereka dalam perjalanan kembali dan menemukan lebih banyak lagi sekarang. Setelah Ryan cukup jauh dari gerbang, dia mengambil kesempatan untuk membawa Kentucky keluar dari alam dimensi. Namun, Tiffany tidak tahu Kentucky bisa berbicara, jadi dia menggunakan Divine Sense untuk berkomunikasi dengan Ryan dan Rowan. Saya telah melihat semuanya dengan bantuan Sister Orb. Namun, baru sekarang saya di luar saya bisa merasakan situasinya. Ran, lihat sekeliling.
Seluruh tempat tampaknya terbuat dari batu nemesis kehidupan. Rowan mengangguk setuju. Dulu tidak seperti ini. Bahan menjadi seperti ini karena alasan yang sama dengan gerbang. Itu adalah paparan panjang terhadap energi yin dan elemen gelap yang sangat terkonsentrasi. Namun, hanya gerbang itu saja sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan saya, jadi saya tidak perlu mengambil lebih banyak barang-barang ini. Ryan mau tidak mau bertanya, sekarang aku memikirkannya, apakah kita benar-benar perlu melangkah lebih jauh? Kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan? Rowan setuju dengan Ryan, mengatakan sebagai tanggapan, itu benar. Namun, apakah Anda benar-benar akan pergi tanpa memeriksa apa yang kami miliki di sini? Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Yah, aku harus mengakui bahwa aku penasaran. Tiba-tiba, Kentucky menunjuk ke depan. Ryan, Rowan, ada materi tingkat puncak emas di depan. Aku bisa merasakannya sekarang. Saya hanya tidak tahu apakah itu biji dari logam halus. Mungkin itu senjata. Ryan sudah menyukai apa yang dia dengar. Besar, itu sangat membantu. Kentucky benar. Mereka melakukan perjalanan ke arah yang dia tunjuk selama 30 menit atau lebih. Saat itulah mereka tiba di sebuah makam besar. Di dalam, hanya ada satu sarkofagus merah di tengah, bukan beberapa seperti di luar. Di dinding, Ryan bisa melihat beberapa senjata, yang jelas merupakan logam tingkat puncak emas yang dibicarakan Kentucky. Apakah semua senjata tingkat puncak emas ini? Liana dan Tiffany bertanya. Tidak, senjata itu tidak hanya di level puncak emas, jawab Ryan sambil menunjuk ke belakang. Bisakah kamu melihat tombak, perisai, dan baju besi? Ketiga bagian itu satu tingkat di atas itu. Mereka adalah perlengkapan tingkat awal surgawi. Sangat disayangkan bahwa budidaya kita terlalu rendah untuk menggunakan hal-hal seperti itu. Namun, Rowan tidak peduli tentang semua itu. Begitu Ryan mencapai level untuk menggunakan peralatan itu, dia akan dapat membuat peralatan yang jauh lebih baik. Sebaliknya, dia tertarik pada sarkofagus itu sendiri. Ini sangat kecil, tapi aku bisa merasakan kekuatan dunia bawah dari dalam. Tidak, itu tidak benar. Jika saya menebak, itu lebih mirip dengan elemen gelap saya sendiri. Hanya saja itu tidak benar juga. Bab 1240, Reokeor. Ryan kemudian mengirim pesan kepada Rowan melalui koneksi jiwa mereka. Rowan, aku bisa merasakan semacam kekuatan yang mirip dengan elemen cahayaku sendiri di dalam, meskipun sangat kecil. Namun, rasanya agak berbeda. Rowan terkejut mendengarnya, jadi dia memberitahu Ryan apa yang dia rasakan juga. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda di dalam sarkofagus ini. Haruskah kita membukanya? Tanya Ryan. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Jelas sekali. Kami memang datang jauh-jauh ke sini, bukan? Ryan kemudian menatap Tiffany dan Liana, memberitahu mereka, kami akan membuka sarkofagus, jadi waspadalah. Kami tidak tahu apakah ada jebakan atau semacamnya di tempat ini. Liana dan Tiffany mengangguk dan mempersiapkan diri. Dengan itu, Ryan dan Rowan membuka sarkofagus, atau begitulah yang mereka coba. Benda ini sangat ketat. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka berikan. Tutupnya tidak bergerak. Biarkan aku mencobanya, kata Tiffany. Bagaimanapun, dia berada di alam transformasi elemental. Sayangnya, hanya kekuatan mentah saja tidak akan berhasil. Dia gagal juga. Ryan, Rowan, kenapa kamu tidak mencoba untuk menuangkan elemen terang dan gelapmu ke dalamnya? Sister Orb bertanya, sangat mengejutkan si kembar. Mengapa? Kalian berdua mengatakan itu memiliki kekuatan yang mirip dengan milikmu, bukan? Maka itu mungkin bereaksi jika kamu melakukannya. Si kembar harus mengakui bahwa kata-kata Sister Orb masuk akal. Lagi pula itu tidak seperti mereka punya ide yang lebih baik. Dengan mengatakan itu, mereka segera meletakkan tangan mereka di sarkofagus dan menuangkan elemen terang dan gelap mereka ke dalam. Asteris gemuruh, asteris. Segera setelah mereka melakukan itu, sarkofagus mulai bergetar. Tidak, itu bukan hanya sarkofagus. Mausolem, kata Kombe, zona bahaya di luar, semuanya bergetar seolah-olah gempa sedang terjadi. Ryan dan Rowan segera melompat mundur dan bersiap untuk apapun. Hanya saja keributan itu berakhir beberapa saat kemudian. Namun, tutup sarkofagus itu kemudian mulai bergerak, membuka bagian dalamnya untuk dilihat si kembar, gadis-gadis, dan Kentucky. Tiba-tiba,
sebuah kerangka mulai muncul dari dalam saat tekanan energi surgawi yang besar menyerang kelompok si kembar. Bahkan Kentucky, dengan pertahanannya yang luar biasa, mau tak mau harus ditekan melawan kelompok itu. Dia benar-benar tidak berdaya melawannya. Benda ini jauh lebih kuat daripada siapapun di zona bahaya ini. Roan segera mengerti bahwa bahkan jika dia menggunakan kristal berkilauan, itu tetap tidak berguna. Paling-paling, dia akan menjadi semut yang sedikit lebih besar di depan gajah yang sama. Dia tidak punya kesempatan. Melarikan diri juga tidak mungkin karena mereka bahkan tidak bisa bergerak. Apalagi fakta bahwa sistem tidak akan pernah mengizinkan masuk ke alam dimensi dalam situasi itu. Mereka melihat kerangka itu dan bisa melihat sesuatu yang tampak seperti kristal putih dan gelap di dada kerangka itu. Kekuatan yang dipancarkannya menyebar ke seluruh kerangka, jelas memberinya kemampuan untuk bergerak. Dari sarkofagus, kerangka itu mulai berjalan ke arah Ryan dan Roan, masih terus menekan mereka. Akhirnya, ketika tiba di depan si kembar, itu berhenti. Itu terus memandang mereka untuk beberapa saat sebelum perhatiannya beralih ke arah Tiffany, Liana, dan Kentucky. Tekanan energi surgawi pada mereka tiba-tiba meningkat bahkan lebih seolah-olah sebuah gunung menekan mereka. Mereka bukan satu-satunya. Semua makhluk dengan jiwa di seluruh katakombe Demising jatuh ke tanah karena tekanan yang sama. Itu bahkan termasuk hantu dengan inti hantu Yin lengkap. Asteris Arur, Asteris. Pada titik tertentu, Liana kehilangan kesadarannya, begitu pula dengan Tiffany dan Kentucky. Para pembudidaya di luar tidak lebih baik, dengan beberapa bahkan mencoba menggunakan harta untuk melindungi diri mereka sendiri, semuanya sia-sia. Hantu-hantu itu, secara mengejutkan, juga tidak luput. Mereka masih terbuat dari materi jiwa, jadi mereka terpengaruh sama. Yang terlemah benar-benar menghilang, sedangkan yang lebih kuat kehilangan kesadaran mereka, jika memang ada. Yang pasti adalah bahwa hantu-hantu yang lebih kuat itu benar-benar berhenti bergerak. Tidak ada reaksi apapun lagi. Akhirnya, keheningan menyebar ke seluruh katakombe Demising. Selain suara angin sesekali, orang tidak bisa mendengar apapun. Baik hantu maupun pembudidaya tidak bergerak lagi. Namun, ada dua pengecualian, atau tiga, jika seseorang menghitung Sister Orb di alam dimensi. Benar saja, si kembar terhindar dari peristiwa itu. Yah, sepertinya mereka tidak tahu bahwa semua orang di katakombe menyerah pada kerangka itu. Bagaimanapun, mereka hanya bisa melihat Tiffany, Liana, dan Kentucky. Ryan dan Roan sudah bersiap untuk yang terburuk ketika tiba-tiba, kerangka itu duduk di depan si kembar. Pada saat yang sama, tekanan energi surgawi yang membuat mereka terkunci menghilang sepenuhnya. Ini, Ryan dan Roan tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, mereka juga tidak mencoba lari karena mereka tahu itu akan sia-sia. Apa yang kamu inginkan? Kerangka itu kemudian memandang Ryan dan Roan dan menghela nafas, atau begitulah yang dia coba. Sayang sekali ia tidak memiliki paru-paru lagi. Itu juga mencoba berbicara, tetapi tanpa lidah, itu menjadi tidak berguna. Pada akhirnya, itu hanya bisa menggunakan energi surgawi untuk memanipulasi udara dan menciptakan suara. Astaga, kenapa ada dua bocah? Gem, keluarlah. Aku tahu kamu di sana. Kerangka itu tampak mengamuk saat dia berbicara dengan si kembar. Tidak, lebih tepatnya, ia mencoba berbicara dengan Solgem. Ryan dan Roan jelas terkejut mendengar kerangka itu mengucapkan kata-kata itu. Apakah kamu tahu permata jiwa? Kerangka itu terus melihat si kembar, tetapi dia benar-benar mengabaikan pertanyaan mereka. Seolah-olah si kembar bahkan tidak ada di matanya. Permata, keluar sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan fragmen yayasan ini. Ryan dan Roan tidak tahu apa yang dibicarakan kerangka itu, hanya saja entah bagaimana ia tahu Solgem. Namun, saat mereka hendak mengatakan sesuatu, sebuah bola hitam dan putih muncul di depan si kembar. Kakak Orb. Namun, suara yang datang dari Orb itu bukanlah suara Sister Orb. Sebaliknya, itu adalah suara seorang pria, suara Solgem. Saya melihat Anda berhasil mendapatkan salah satu fragmen, Reokeor, teman saya. Untung saya merasakan kehadiran Anda selama transfer spasial ke alam dewa dan membawa si kembar ke sini. Bab 1241, itu salahmu. Tiba-tiba, dari dalam Solgem Orb, proyeksi seorang pria muncul.
Ryan dan Roan jelas mengenalinya sebagai permata jiwa. Bagaimanapun, mereka telah melihatnya di masa lalu selama ilusi yang menjelaskan apa yang terjadi selama divisi semesta. Permata jiwa. Ryan dan Roan bahkan lebih terkejut sekarang. Bukankah orang itu sudah mati? Tidak, tunggu. Kamu bilang kamu yang mengubah tujuan transfer spasial. Solgem melihat ke belakang dan tersenyum pada si kembar. Kurasa ini pertama kalinya kami benar-benar bertemu satu sama lain. Saya berharap saya melakukannya lebih cepat, tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk membuat kesadaran saya terjaga lama, jadi saya harus tetap diam. Saya akan kembali tidur sekali lagi setelah saya selesai di sini. Kerangka tidak peduli tentang itu, meskipun. Teman, katamu, apakah itu hal yang kamu lakukan pada seorang teman? Hah, beri aku alasan yang sangat bagus untuk tidak memusnahkanmu, bola ini, dan si kembar di belakangmu. Solgem menggaruk bagian belakang kepalanya, atau begitulah yang dia pura-pura lakukan karena dia hanya proyeksi. Ayo, Reokeor, Anda tahu saya tidak punya pilihan lain. Jika mereka mendapatkan semua pecahannya, semesta ini pasti sudah hancur. Reokeor tampaknya tidak kurang marah dengan jawaban itu. Kalau begitu lihat aku sekarang. Aku bahkan tidak bisa mencoba untuk bereinkarnasi karena fragmen terkutuk ini. Jika bukan karena tidak akan ada semesta untuk bereinkarnasi setelahnya, aku akan memberikannya kepada pasukan Wafrol sejak lama. Solgem tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, melihat, aku benar pada akhirnya. Anda tidak bisa memaksa diri untuk membiarkan semua orang mati. Jangan khawatir, teman saya. Anda bisa pergi dan bereinkarnasi sekarang. Si kembar ini akan mengurus fragmen mulai sekarang. Reokeor menatap si kembar dan mendengus sebagai jawaban. Kedua bocah ini. Aku tidak akan terkejut jika mereka mati di detik berikutnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mereka akan bisa melakukannya. Bagaimana? Tanya Reokeor, tidak terlalu mempercayai kata-kata Gem. Gem kemudian membuat tanda hati dengan tangannya saat dia menjawab, dengan kekuatan cinta persaudaraan. Ryan dan Roan hampir muntah darah setelah mendengar itu. Sekarang mereka tahu mengapa Sister Orb begitu bersikeras tentang omong kosong cinta persaudaraan ini. Itu semua salah Solgem. Reokeor mengangguk setelah itu. Aku mengerti, maka tidak apa-apa. Dasar brengsek. Persetan dengan cinta persaudaraan. Apakah kamu bercinta denganku? Ryan dan Roan dengan penuh semangat mengangguk setuju. Itu benar, saudara. Itu reaksi yang tepat. Kenapa orang tidak bisa memahami kekuatan cinta? Oh well, terserahlah. Solgem kemudian melanjutkan, bagaimanapun, kamu melakukannya dengan baik untuk menjaga pecahan itu tetap aman. Jangan khawatir, saya akan memastikan pasukan Wafrol tidak akan bisa mendeteksinya. Itu sebabnya saya membuat sistem permata jiwa, ingat. Kerangka itu menatap si kembar dengan heran. Jadi mereka menjadi pengguna pertama dari sistem yang kamu buat. Tidak, tunggu. Bukankah itu seharusnya hanya memiliki satu pengguna? Lagi pula, kamu membutuhkan seseorang yang mampu menggunakan elemen gelap dan terang sendiri. Mengapa ada dua dari mereka? Solgem tersenyum pahit ketika dia melihat Ryan, berkata, anggap saja seseorang memiliki masalah dengan kematiannya, dia jelas-jelas menuduh Ryan menyeret kematian bersamanya ke jalur reinkarnasi. Jika bukan karena itu, satu-satunya yang bereinkarnasi adalah Ryan, dan dia akan memegang kekuatan cahaya dan kegelapan sendirian. Roan juga memandang Ryan, sekali menentang, jelas menyindir bahwa itu semua salah Ryan. Pada akhirnya, aku benar-benar tidak perlu datang. Namun, Ryan tidak merasakan sedikit pun penyesalan. Bagaimana aku tahu itu? Pertama-tama, itu bukan salahku, tapi dia. Hidupku hampir tidak berguna sebelum kematianku karena sistem, kau tahu. Bagaimana aku bisa menerima begitu saja kehilangan semua milikku? Kenangan dan berlalu begitu saja. Solgem pura-pura tidak mendengar tuduhan Ryan sebelum melanjutkan, ngomong-ngomong, itu tidak buruk sama sekali. Faktanya, mereka menjadi lebih baik daripada yang saya harapkan jika hanya satu orang yang bereinkarnasi, dan itu adalah percobaan pertama. Percayalah, mereka cukup bagus. Reokeor masih memiliki keraguan tetapi memutuskan untuk mengesampingkannya. Jadi, bagaimana dengan yang lainnya? Solgem tahu apa yang Reokeor bicarakan. Jangan khawatir, kami akan memulihkan sisanya. Baik atau buruk, lingkup kepunahan sekarang hilang,
meskipun itu menyebabkan pemisahan semesta dan bencana yang sebenarnya. Meskipun demikian, itu masih lebih baik daripada jika masih ada. Setidaknya kita punya kesempatan. Ryokeor mengangguk sebagai jawaban. Baik, aku sudah menunggu untuk bereinkarnasi selama ini. Untungnya, aku menempatkan diriku ke dalam hibernasi sejak periode itu. Kalau tidak, aku akan menjadi gila jika harus menunggu selama ini. Setidaknya kamu bisa membantuku dengan itu, baik. Permata jiwa mengangguk sebagai jawaban. Segera setelah itu, orb permata jiwa bersinar sebelum seberkas cahaya hitam dan putih mengenai dahi kerangka itu. Tidak, lebih tepatnya, itu mengenai jiwa Ryokeor. Tanda ini akan mencegah pasukan Wafrol menemukan jiwamu di jalur reinkarnasi. Anda dapat melanjutkan dan bereinkarnasi kapan saja Anda mau. Tapi sebelum kau melakukannya, aku akan mengirimmu dan fragmen fondasi ke alam dimensiku. Ryokeor tidak keberatan. Ayo, bawa aku ke sana. Segera, Ryokeor merasakan kekuatan spasial menariknya menjauh. Dia tidak melawannya sebelum dia diseret ke alam dimensi permata jiwa. Solgem tidak lebih lambat dan menghilang dari tempat itu juga. Si kembar saling memandang dan segera mencoba mengakses alam dimensi permata jiwa. Sayangnya, itu diblokir untuk pintu masuk mereka. Mereka bahkan tidak bisa merasakan apa yang terjadi di dalam. Persetan. Mereka kemudian melihat seberkas cahaya datang dari tempat di mana Solgem Orb pertama kali muncul. Setelah itu, cahaya mulai memudar sampai tidak ada yang tersisa. Namun, Rowan tahu, itu adalah jiwa kerangka. Itu telah pergi ke jalur reinkarnasi. Bab 1242, pencarian baru tersedia. Sesaat kemudian, si kembar menerima pesan dari Suster Orb. Baiklah, guru telah kembali tidur. Anda dapat kembali dan menjelajahi katakombe lagi. Apa, bukankah itu terlalu konyol? Persetan denganmu. Jelaskan semuanya. Apa yang terjadi barusan? Tentang apa semua itu? Si kembar bertanya secara bersamaan. Apakah kamu tidak mendengar? Ryokeor memiliki salah satu fragmen yayasan. Sekarang kita memilikinya, dia pergi ke jalan reinkarnasi. Saya pikir Rowan akan menyadari ketika itu terjadi. Rowan mengangguk sebagai tanggapan, meskipun dia tidak sedikit pun senang. Tentu saja, aku melakukannya. Namun, itu tidak menjelaskan apapun. Anda sebaiknya membicarakan sisanya. Bagaimana dengan Extinction Sphere? Dia mengatakan sesuatu tentang itu hilang. Apakah itu berarti dia harus menghancurkannya pada akhirnya? Ryan setuju dengan Rowan, melanjutkan di mana dia tinggalkan. Itu benar. Dan bagaimana dengan kerangkanya? Apa yang dia lakukan di tempat ini sampai sekarang? Pertama-tama, permata jiwa yang mengirim kami ke sini dan memisahkan kami dari Kalina, Kia, dan yang lainnya. Apakah dia tidak punya sesuatu untuk dikatakan tentang itu? Juga, apa ini tentang fragmen fondasi? Oh itu, Solgem sudah meninggalkan informasi untuk Anda. Sekarang setelah Anda melihat fragmen yayasan, tidak ada banyak alasan untuk menyembunyikan sisa cerita lagi. Sister Orb kemudian menjelaskan, ya, jika Anda berhenti untuk memikirkannya sedikit, Anda akan mengetahui sisanya, sendiri pula. Pertama, fragmen fondasi berbicara tentang fondasi di mana semesta kita dibangun. Itu berarti kedua bagian. Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Itu berarti ketika Solgem menghancurkan Extinction Sphere, itu juga menyebabkan pemisahan semesta. Ketika kami melihat ingatan Solgem di masa lalu, dia berkata bahwa kontrol orb seharusnya menyembuhkan semesta setelah bola dihancurkan. Bagaimanapun, menghancurkan bola juga berarti merusak semesta itu sendiri. Dengan informasi yang saya miliki sekarang, saya kira penghancuran Extinction Sphere berhasil. Sayangnya, bagian penyembuhan tampaknya tidak berjalan sesuai rencana. Melihat, aku bilang kalian akan memikirkan sisanya sendiri. Itulah yang terjadi. Karena kekuatan Wafrol, permata jiwa hanya berhasil menghancurkan orb kepunahan, tetapi tidak menyembuhkan semesta. Alasan dia tidak bisa melakukannya juga harus sangat jelas. Ryan adalah orang yang melanjutkannya dari sana. Dia harus kabur, kan? Lagi pula, bagaimana dia bisa menghabiskan waktu untuk menyembuhkan semesta jika pasukan Wafrol ada di sana untuk mengganggunya? Disitulah dia datang dengan rencana sistem permata jiwa setelah menggabungkan jiwanya dengan orb kontrol. Benar, namun, seperti yang dapat Anda bayangkan, melakukan hal seperti itu memberikan beban besar pada jiwanya.
Itu sebabnya dia harus tetap dalam keadaan hibernasi yang konstan dan membiarkan Soul Gem Orb mengendalikan segalanya. Bagian lain yang sudah Anda dengar sebelumnya. Tanpa siapapun untuk menyembuhkan semesta setelah Extinction Sphere dihancurkan, fondasinya rusak parah. Begitulah cara kedua bagian alam semesta muncul. Fragmen yang dibawa Reokeor adalah salah satu fragmen yayasan. Sister Orb melanjutkan, kamu sudah mendengar di masa lalu bahwa untuk memperbaiki kedua bagian semesta, perlu ada seseorang dari sisi lain. Itu sebabnya kamu datang. Ryan dan Roan mengangguk sebagai jawaban. Mereka memang tahu tentang itu. Jadi, sebelum permata jiwa memasuki hibernasinya dan mengirim sistem permata jiwa ke bagian lain alam semesta, dia mempercayakan beberapa teman terdekatnya sebuah tugas. Mereka harus mengambil kembali fragmen fondasi sehingga pasukan Wafrol tidak bisa menggunakannya untuk menghancurkan semesta sekali untuk selamanya. Mengenai mengapa fragmen bisa melakukan itu sederhana. Fragmen membawa kekuatan besar yang mampu mempengaruhi struktur alam semesta yang sudah rapuh. Jika Anda dapat mengumpulkan semuanya dan menggunakan kekuatan mereka, fondasi yang rusak tidak akan dapat bertahan. Kedua bagian alam semesta akan runtuh, Ryan dan Roan menyimpulkan. Ya, Anda sudah tahu sebagian besar ceritanya, jadi sepertinya Anda tidak belajar terlalu banyak. Saya yakin Anda juga sudah memiliki teori sendiri. Bagaimanapun, itu saja. Senang. Ryan langsung menegur. Bagaimana dengan Kia, Kalina, dan yang lainnya? Dia bisa saja mengubah arah mereka juga. Kamu salah. Soul Gem berada dalam kondisi hibernasi yang konstan, jadi program sistemlah yang menggerakkannya. Itu hanya mendeteksi kalian berdua, Kentucky, dan Celis memiliki hubungan dengan sistem permata jiwa, jadi itu hanya membawa kalian berempat. Dia bilang dia merasakan kehadiran Reokeor, tapi hanya secara tidak sadar. Sistem melakukan sisanya. Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, menghela nafas ketika dia berkata, apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Namun, saya pikir Soul Gem telah hilang selamanya. Saya belum pernah mendengar tentang jiwanya dalam hibernasi di dalam sistem. Dengan mengatakan itu, saya harus bertanya. Apa yang dia rencanakan dengan berada di sana? Apa perannya dalam semua ini? Itu, aku tidak tahu. Anda harus bertanya padanya lain kali dia bangun. Roan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Lain kali dia bangun. Baiklah kalau begitu, kapan itu? Aku juga tidak tahu. Ryan mau tidak mau mengatakannya sekali lagi. Saudari Orb, kamu terlalu tidak berguna. Anda bisa menanyakannya setidaknya sedikit sebelum dia kembali tidur. Ya, setidaknya aku bisa memberitahumu sebanyak ini. Semakin kuat sistemnya, semakin cepat kebangkitan Soul Gem berikutnya. Si kembar sedikit kehilangan kata-kata setelah mendengar itu. Semakin kuat. Selain peningkatan kekuatan pemrosesan dari misi lama itu, tidak ada pilihan di sana untuk meningkatkan kekuatan sistem permata jiwa. Jangan khawatir. Lebih dari pencarian ini akan muncul pada akhirnya. Oh, bicaralah tentang iblis. Quest baru tersedia, untuk menyatukan dua bagian semesta, tuan rumah harus mengumpulkan 14 fragmen dasar semesta. Bab 1243, Rimari. Anehnya, sistem tidak berhenti di situ. Selamat, tuan rumah telah memperoleh fragmen yayasan semesta pertama. Hadiah 80.000 poin takdir telah dikreditkan. Kekuatan pemrosesan sistem sekarang akan ditingkatkan sebagai hasil dari kekuatan fragmen pertama. Waktu peningkatan, 7 hari di alam dewa. Memulai peningkatan. 80.000 poin takdir. Astaga, Ryan terkejut mendengarnya. Namun, Roan tampaknya tidak begitu bahagia. Ini adalah salah satu fragmen yayasan semesta. Bukankah 80.000 Destiny Points terlalu sedikit? Itu karena ini yang pertama. Semakin banyak yang kamu dapatkan, semakin tinggi hadiahnya, Sister Orb dengan cepat merespons. Yah, Roan tahu bahwa tidak ada gunanya mengeluh. Sistem tidak pernah mengubah banyak hal secara tiba-tiba. Baik-baik saja maka. Setelah itu, Ryan memandang Kentucky, Tiffany, dan Liana. Kentucky adalah satu hal. Namun, apa yang akan kita lakukan terhadap Tiffany dan Liana? Roan merenungkannya sebentar sebelum berkata, berpura-pura bahwa kita juga kehilangan kesadaran tidak akan berhasil. Lagi pula,
Anda harus terus memberi mereka makan elemen cahaya Anda sehingga mereka tidak menyerah pada elemen gelap dan energi yin dalam hal ini. Jelas bahwa Anda harus bangun untuk itu. Jika tidak, mereka akan mati. Ryan setuju dengan Rowan tentang itu. Bukannya aku juga bisa membunuh mereka. Orang-orang Tanah Suci di luar melihat bahwa kita datang ke sini bersama Liana dan Tiffany, jadi mereka tahu kita ada di sini. Lagi pula, kaulah satu-satunya pembudidaya afinitas elemen gelap yang semua orang tahu. Yah, saya tetap tidak akan membunuh mereka. Itu akan bertentangan dengan keyakinan saya setelah saya memasuki alam transformasi jiwa. Rowan merenung dalam diam sebentar sebelum sebuah pikiran muncul di kepalanya. Kirim Kentucky ke alam dimensi permata jiwa. Setelah itu, ayo tangkap para gadis dan tinggalkan tempat ini. Ryan mengangguk dan segera menyuruh Kentucky pergi. Segera setelah itu, mereka dengan cepat membawa gadis-gadis itu keluar dari daerah itu sebelum mereka tiba di pintu gerbang lagi. Namun, gerbang itu sudah tidak ada lagi. Seperti yang kupikirkan, gumam Rowan ketika dia melihat mayat-mayat di tanah. Orang-orang yang mereka tinggalkan untuk pulih akhirnya kehilangan kesadaran mereka. Pada awalnya, Rowan hanya berpikir itu adalah sebuah kemungkinan. Lagi pula, sepertinya dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar gerbang. Mereka sudah mati. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat mayat-mayat yang ditinggalkan. Rowan mengangguk. Mereka kehilangan hati nurani mereka saat tinggal di tempat ini. Mereka bisa pulih saat melawan elemen gelap dan energi yin yang sangat terkonsentrasi jika mereka bangun. Namun, setelah kehilangannya, elemen gelap dan energi yin segera menyebabkan kekacauan di tubuh mereka. Mereka mati tanpa menyadarinya. Itu berarti tidak ada yang tahu bahwa kita tinggal di sini selain orang-orang kerajaan Tenke yang pergi lebih awal. Ryan mengerti apa yang dimaksud Rowan. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah. Liana berutang 2 pada kita sekarang. Kita bisa menggunakannya untuk membuatnya tutup mulut. Namun, apakah menurutmu dia akan menepati janjinya dan berhasil meyakinkan Tiffany dan yang lainnya? Rowan mengangkat bahu sebagai tanggapan. Kami tidak tahu lagi kemana perginya yang lain, dan beberapa dari mereka berada di alam transformasi elemental. Bagaimanapun juga, kami tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Ini adalah pilihan terbaik kami jika kami ingin merahasiakan pintu masuk kami ke dalamnya. Ngomong-ngomong, ayo cepat pergi. Jika kelompok lain datang dan melihat kita di sini, maka itu akan menjadi lebih rumit. Namun, ternyata semua kelompok yang mereka temukan juga tidak sadarkan diri. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga bertemu lebih banyak hantu dengan inti hantu yin lengkap di jalan keluar. Hanya saja hantu-hantu itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka juga kehilangan kesadaran, jika mereka memang memilikinya sejak awal. Bagaimana Ryan dan Rowan bisa melewatkan kesempatan itu? Mereka segera menyerang dan menghancurkan hantu-hantu itu tanpa mengalami pembalasan. 2 dari hantu itu adalah hantu di tingkat alam transisi juga. Namun, bukan itu yang paling membuat Ryan dan Rowan senang. Sebaliknya, itu adalah fakta bahwa mereka menemukan 2 anggota sekte jalur darah dan rekan-rekan mereka juga tidak sadarkan diri. Tanpa ragu, mereka juga mencari Rowan di katakombe Demising. Dengan mengatakan itu, Rowan tidak menunjukkan belas kasihan dan segera memotong kepala mereka. Salahkan keberuntunganmu sendiri. Setelah mengambil apa yang ada di dalam cincin spasial mereka, dia melemparkan cincin itu kembali ke mayat dan pergi. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka telah pergi sangat jauh ke katakombe Demising. Butuh lebih dari 2 jam untuk kembali ke dekat pintu masuk, di mana mereka menemukan lebih banyak kelompok. Tidak apa-apa jika mereka semua tidur juga. Namun, kelompok Ryan memperhatikan bahwa beberapa anggota mereka telah terbangun dan melindungi rekan mereka yang tersingkir. Untungnya, Ryan dan Rowan telah menggunakan keterampilan menekuk cahaya dan rasa surgawi selama ini, sehingga beberapa pembudidaya yang terbangun itu tidak memperhatikan mereka. Sepertinya semakin jauh Anda dari kerangka itu, semakin rendah efek tekanan energi surgawinya. Orang-orang di sini sudah mulai bangun. Rowan setuju dengan Ryan. Itu kemungkinan besar terjadi. Abaikan saja mereka, dan ayo pergi. Kita hampir sampai di pintu masuk. Juga, kami tidak memiliki hal lain untuk dilakukan di tempat ini, jadi mari kita tinggalkan katakombe Demising sama sekali. Tidak perlu menghabiskan 1 bulan penuh di sini. Ryan tidak melihat ada yang salah dengan itu. Sepakat. Akhirnya,
Si kembar keluar dari katakombe bawah tanah. Namun, hati-hati, Rowan tiba-tiba merasakan elemen gelap menyatu dan datang dari suatu tempat di luar. Ryan dan Rowan segera melompat ke samping, menghindari apa yang bisa menjadi serangan fatal. Kekuatan di balik serangan itu pasti di alam transformasi elemental. Oh, bagaimana kamu menghindarinya? Sebuah suara bertanya dari luar pintu masuk. Tiba-tiba, seorang kultivator wanita masuk ke dalam saat dia melihat Ryan dan Rowan. Mengikutinya, ada pembudidaya lain yang berada di bawah komandonya, seperti Granto dan yang lainnya. Salah satunya berada di tahap awal dari alam transformasi elemental, sementara yang lain berada di tahap puncak dari alam Sein. Adapun perempuan, dia berada di tahap akhir dari alam transformasi elemental. Saat dia bertanya, si kembar dengan cepat mengenalinya. Dia adalah Rimari, anggota terakhir yang dilihat Rowan berdiri di samping Gile sebelum katakombe demising dibuka. Bab 1244, Rowan habis-habisan. Si kembar mengerti bahwa dia bisa merasakan kehadiran mereka, jadi mereka mematikan skill menekuk Light and Divine Sense. Ryan, Rowan, dan Liana yang tidak sadar masih memiliki penampilan yang dimodifikasi, jadi Ryan harus bertanya. Mengapa kamu menyerang kami? Lagi pula, dia seharusnya tidak punya alasan untuk melakukannya. Rimari mendengus saat dia menunjuk sabit Rowan. Senjatamu. Kamu mengenai perisai darah Granto, kan? Sangat sial bagimu bahwa harta yang menyelamatkan jiwa itu meninggalkan pelacak pada apapun yang memaksanya untuk diaktifkan. Begitu kamu memasuki jangkauanku, aku langsung merasakannya. Padahal, di mana Gran? Ryan dan Rowan terkejut mendengarnya. Segera setelah itu, Rowan membenamkan Divine Sense dan Soul Power Scan miliknya ke dalam sabitnya. Benar saja, ada sedikit kekuatan darah yang tersembunyi di sana. Aku ceroboh. Jelas, dia menggunakan elemen gelapnya untuk menyingkirkan penanda. Ryan kemudian memandang Rimari sebelum berkata, Granto sudah mati. Apakah Anda yakin ingin menghentikan kami di sini, mengetahui bahwa kami membunuhnya? Rimari tercengang sejenak. Namun, dia tertawa terbahak-bahak setelah itu. Hahaha, dia meninggal. Dari dua pembudidaya Sein Realm tahap awal. Hahaha, hebat. Itu berarti aku murid top baru dari Sekte Jalur Darah generasi kita. Semua sumber daya yang dialokasikan untuknya saat itu sekarang akan menjadi milikku. Hahaha. Dia adalah bagian dari Sekte Jalan Jahat dan salah satu yang terkuat saat itu. Di sana, persaingan untuk mendapatkan sumber daya jauh lebih sengit dan brutal. Jika dia punya kesempatan, dia akan membunuh Granto sendiri, hanya agar dia bisa mengambil sumber dayanya. Sekte Jalur Darah juga tidak peduli tentang itu. Bagi mereka, mereka yang keluar di atas adalah orang-orang yang penting. Adapun prosesnya, itu tidak masalah bagi mereka. Jax, alam transformasi elemental di sampingnya, lalu menyadari satu hal. Aku mengenali sabitmu itu. Kamu yang disebut pengguna elemen gelap, kan? Master Sekte Gile memberitahu kami bahwa kamu menggunakan sabit. Harus kuakui, itu senjata yang sangat lucu. Rimari senang mendengarnya. Lagi pula, dia tahu ada hadiah yang menunggunya jika dia membawa Rowan kembali ke Gile. Dengan mengatakan itu, dia menyerah membunuh Rowan dan memberinya tawaran. Serahkan dirimu dengan rela, dan aku akan menyelamatkan teman-temanmu yang tidak sadar di sana. Rimari jelas memperhatikan Liana dan Tiffany tidur di belakang mereka. Rowan menyipitkan matanya karena situasinya tidak terlalu baik untuk mereka. Bahkan jika dia menggunakan kristal berkilauan, dia hanya akan mampu melawan Rimari. Masih ada satu lagi pembudidaya elemental Transformation Realm, Jax. Pria itu terlalu berat bagi Ryan untuk bertarung sendirian karena perbedaan tingkat kultivasi. Ryan paling-paling bisa melawan pria itu di panggung puncak alam suci. Namun, Ryan tersenyum menanggapi itu. Gunakan kristal berkilauan. Jangan khawatir. Anda hanya perlu fokus pada Rimari. Dua orang lainnya tidak menjadi perhatian. Rowan terkejut mendengarnya ketika dia tiba-tiba melihat punggung Ryan bersinar di tengah celah antara dia dan Tiffany di punggungnya. Ryan bisa saja menggunakan elemen cahayanya untuk menyembuhkan kedua gadis itu agar mereka bangun lebih cepat. Hanya saja mereka lebih suka membawa mereka keluar terlebih dahulu sebelum memusatkan perhatian karena mereka tidak ingin ditemukan dekat dengan tempat kerangka itu muncul. Namun, sekarang, saat Ryan melihat masalahnya, dia langsung mengerjakan Tiffany di belakang punggungnya tanpa disadari Rimari.
Belum lagi bahwa sudah lebih dari 2 jam sejak mereka meninggalkan mausolem kerangka, yang membantu Tiffany sedikit pulih sendiri. Rowan kemudian menatap Rimari dan mendengus sebagai tanggapan. Menyerah. Mengapa saya harus menyerah pada orang mati? Segera, Rowan mengeluarkan kristal berkilauan dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke mulutnya. Asteris boom. Asteris. Gelombang energi surgawi yang kuat segera keluar dari tubuhnya saat kekuatannya melonjak. Rimari, jelas, memperhatikan itu dan tidak menunggu lagi. Jax, Trifas, tangkap yang lain. Dia mungkin akan berhenti jika kita menangkap mereka. Dia kemudian meluncurkan dirinya ke Rowan, berharap untuk menghentikan proses yang meningkatkan kekuatannya. Energi surgawi dan kekuatan jiwa terakumulasi saat energi yin dan elemen gelap berkumpul di sekelilingnya. Tiba-tiba, ratusan jarum yang dilapisi elemen gelap keluar dari punggungnya. Tidak hanya itu, mereka juga membawa kekuatan darah yang sama seperti serangan Granto. Jalan darah. Jarum darah segudang, melumpuhkan. Saat dia menyerang, dia tidak membidik dantian atau kepala Rowan. Dia harus menangkapnya hidup-hidup, jadi dia menahan diri sedikit. Rowan mendengus sebagai tanggapan setelah melihat itu. Rambutnya kemudian berubah menjadi campuran putih dan hitam saat sabitnya bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah dia gunakan. Gaya kematian, pertahanan pertama dari busur pembalikan. Busur pembalikan Rowan berkali-kali lebih kuat dan banyak, menunjukkan perbedaan yang dibawa kristal berkilauan pada kekuatannya. Menakjubkan. Tidak heran ini adalah barang langka, menurut Tulipa. Saya tidak merasakan penolakan atau kekuatan yang sombong. Benar saja, masuk akal mengapa Tulipa mengatakan hal ini sangat diinginkan. Ini adalah pertama kalinya Rowan mengalami kekuatan berada di tahap awal dari alam transformasi elemental. Asteris dentang, 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 asteris. Semua jarum Rimari mengenai pertahanan Rowan. Ketika mereka bersentuhan, elemen gelap Rowan, yang jauh lebih murni, menghancurkan kekuatan di balik jarum Rimari sementara elemen cahaya Rean memicu serangannya sendiri. Tentu saja, Rimari terkejut melihat itu. Lagi pula, dia tahu bahwa kultivasi Rowan hanya naik ke tahap awal. Dia masih 2 tahap di bawahnya. Namun demikian, dia bertahan melawan senjatanya dengan mudah. Apakah ini yang terlihat seperti penggarap afinitas elemen gelap yang sebenarnya? Tentu saja, dia dengan cepat pulih dan menyerah pada idenya untuk menangkap Rowan untuk saat ini. Dia memiliki pengalaman yang cukup untuk mengatakan bahwa ini tidak akan menjadi pertempuran yang mudah. Jarumnya kemudian mundur sebelum mengambil bentuk lain segera setelah itu. Saat ini, mereka tampak seperti beberapa tombak elemen gelap dan darah. Jarum darah segudang, tombak setan. Secara alami, Rowan tidak lebih lambat. Dia hanya bertahan pada awalnya karena dia masih dalam proses memproses kristal berkilauan. Sekarang dia melakukan serangan. Dunia kematian. Gaya hidup, peningkatan. Gaya kematian, langkah bayangan. Gaya kematian, 3 cakar naga. Dengan mengatakan itu, Rowan habis-habisan. Bab 1245, 3 front. Three Claws of the Dragon dengan cepat mengenai 3 needle spears terdekat, memblokkannya ke 3 lainnya, sangat mengejutkan Rimari. Gerakan seperti itu membutuhkan banyak kontrol dan pengalaman. Namun, Rowan membuatnya terlihat sederhana. Rowan terus maju saat dunia kematiannya menutupi tubuh Rimari. Karena 6 tombak pertama yang dia tangani, celah muncul di antara mereka untuk dilewati Rowan. Namun, Rimari tidak takut akan hal itu. Lapangan jarum. Banyak jarumnya mulai berputar di sekitar tubuhnya, menciptakan bidang jarum yang bertindak sebagai detektor. Asteris plin, 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 asteris. Mereka sangat sensitif sehingga Rowan bahkan tidak perlu menyentuhnya. Selama dia sedikit mendekat, jarumnya akan bergetar, menunjukkan dari mana dia berasal. Jarum darah segudang, jarum paku. Rowan, yang baru saja akan menggunakan bulan sabit, merasakan elemen gelap terakumulasi di tanah sebelum banyak jarum ditembakkan darinya. Dia segera melompat dan mengacungkan sabitnya beberapa kali, mencoba untuk menangkis mereka semua. Namun, beberapa jarum menembus pertahanannya, mengenai tubuhnya. Rimari tersenyum ketika dia melihat itu, hanya untuk senyum itu menghilang sepenuhnya. Itu karena tubuh Rowan mulai menghilang segera setelah itu. Gaya kematian, serangan meraj. Asteris plin, plin, plin,
Plin, asteris. Tepat setelahnya, Needlefield miliknya menerima reaksi dari tiga sisi yang berbeda pada saat yang bersamaan. Yah, jarumnya adalah jenis senjata yang sangat bagus untuk melawan beberapa lawan, jadi dia mengendalikan mereka untuk menyerang posisi dari mana Rowan berasal. Jarum darah segudang, menyebar tembakan. Setengah dari Needlefield-nya tiba-tiba berbalik ke arah yang dia rasakan dari reaksi sebelum meledak seperti balon. Sementara itu terjadi, jarum yang pertama kali dia gunakan untuk menyerang Rowan menggantikannya, membentuk Needlefield sekali lagi. Sama seperti Rowan, Rimari juga memiliki pertahanan yang sangat baik. Namun, Rimari tidak merasa sedikit pun senang. Pikirannya ada di tempat lain saat dia melawan Rowan. Di mana Jax dan Triva? Mereka seharusnya sudah menangkap yang lain sekarang, idiot-idiot itu. Tentu saja, mereka ingin. Sayangnya, rencana tidak berjalan sesuai rencana. Setelah pertarungan Rowan dan Rimari dimulai, keduanya menembak Ryan, Tiffany, dan Liana. Namun, tepat pada saat mereka akan mencapai mereka, mata Tiffany terbuka di belakang Ryan sebelum dia membalas Jax sementara Ryan melakukan hal yang sama dengan Trivas. Gaya hidup, peningkatan. Gaya hidup, semburan aura ringan. Ryan meningkatkan kekuatan fisiknya sendiri dan Tiffany saat mereka memulai pertempuran. Tubuh berenergi. Jalan angin. Tubuh berenergi meningkatkan waktu reaksi tubuhnya secara keseluruhan sementara jalur angin meningkatkan kecepatan gerakannya. Dengan Light Aura Burst, dia menjadi lebih cepat. Apa, Jax, pembudidaya Elemental Transformation Realm musuh, terkejut melihat kecepatan Tiffany saat ini. Itu jauh di atas miliknya. Faktanya, Tiffany sendiri terkejut dengan kecepatannya saat ini. Ledakan aura cahaya ini terlalu bagus. Tentu saja, dia masih marah karena dia terbangun dalam situasi seperti itu. Si kembar itu sebaiknya memberikan penjelasan yang sangat bagus tentang apa yang terjadi di sana. Setidaknya, sepertinya mereka tidak menyentuh tubuhku atau tubuh Liana. Dia kemudian mengesampingkan pikiran itu saat dia menyerang Jax. Pedang petir. Dia secara mengejutkan adalah petarung jarak dekat, jadi dia tiba di depan Jax dalam sekejap. Tentu saja, Jax masih seorang pembudidaya Elemental Transformation Realm dari Sekte Jalur Darah. Apakah Anda pikir kecepatan cukup untuk berurusan dengan saya? Dia tidak akan menggunakan senjata pada awalnya karena dia hanya ingin menangkap kelompok Ryan. Tetapi melihat bahwa lawan sekuat dirinya muncul, dia segera mengubah rencananya. Tidak lama kemudian, rantai merah dan gelap besar muncul di sekitar tubuhnya sebelum menyebar di sekelilingnya, menciptakan area pertahanan dalam bentuk kepompong. Asteris dentang, asteris bus, asteris. Kedua bilah petir mengenai rantai tetapi tidak banyak berpengaruh pada mereka. Tiffany menyipitkan matanya saat melihat itu dan segera mengubah pendiriannya. Tornado petir ganda. Tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi, bahkan lebih tinggi dari biasanya, menciptakan tornado petir di sekitar dirinya saat dia mendorong ke depan. Jax percaya diri dengan rantainya pada awalnya. Biasanya, senjata semacam ini tidak banyak berpengaruh pada mereka. Namun, Dual Lightning Tornado Tiffany mulai serius membongkar rantainya, memaksanya untuk mundur. Dia segera menyerah pada pendekatan itu, berpikir bahwa dia masih bisa menangkap Ryan dan Tiffany. Rantainya segera mengambil bentuk lain saat dia mulai menyerang Tiffany juga. Rantai jalur darah. Lampiran. Rantainya membuat busur di sekitar tornado petir ganda Tiffany, mencoba menahan tornado dengan itu. Hanya saja rantainya tidak memiliki banyak keuntungan melawan Tiffany. Sementara itu, Trivas berusaha membantu Jax dengan berusaha menangkap Ryan dan Liana. Bagaimanapun, satu-satunya yang tersisa adalah di tahap awal alam suci. Sial baginya, saat dia mencoba menangkap Ryan, Ryan juga membalas dengan cepat. Gaya kematian, penusuk bintang. Tubuh Ryan meledak ke depan, menunjukkan kecepatan yang belum pernah dilihat Trivas dari Sein tahap awal sebelumnya. Tanpa banyak pilihan, dia hanya bisa membawa senjatanya sendiri, sebuah palu besar, untuk melawan Ryan juga. Biaya penghancur tulang. Kekuatan darah dan elemen gelap menutupi tubuhnya, mencoba mengurangi kekuatan di belakang penusuk Stellar Ryan dengan merusaknya. Begitu mereka bentrok, Stellar Piercer milik Ryan praktis akan hilang, atau begitulah pikirnya. Sedikit yang dia tahu bahwa elemen gelap tidak berguna melawan Ryan juga. Hanya elemen gelap sebagus Rowan yang bisa menandingi serangan Ryan. Namun demikian,
Kekuatan darah dari sekte jalur darah masih ada. Asteris dentang. Asteris. Palu itu dengan cepat mengenai Stellar Piercer milik Ryan, menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Lagi pula, Stellar Piercer adalah serangan jarak jauh, jadi masuk akal jika palu itu menang melawan energi penusuk itu sendirian. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Bagaimanapun, Trivas terkejut dengan betapa palunya bergetar ketika dia bertabrakan dengan serangan Ryan. Asteris kak. Asteris. Saat itulah Trivas melihat sebuah serpihan kecil jatuh dari palunya. Mustahil. Bab 1246, cepat memudar. Padahal tidak ada yang salah dengan itu. Ryan dan Triva keduanya berada di Saint Realm, bahkan jika satu berada di tahap awal dan yang lainnya berada di tahap puncak. Pada akhirnya, level senjata yang bisa mereka gunakan adalah sama, level awal emas, level menengah jika mereka memilikinya. Lebih dari itu, dan kultivasi mereka tidak akan cukup untuk menggunakannya dengan benar. Namun, bintang hitam Ryan sekuat peralatan tingkat tinggi emas. Tentu saja, itu belum semuanya. Bintang hitam Ryan dibuat dengan esensi dunia dari sistem, seperti sabit Rowan. Sementara senjata edisi khusus yang dia jual hampir tidak memiliki kekuatan tingkat tinggi, sabit putih dan bintang hitam berada di puncak dari apa yang bisa dilakukan senjata tingkat tinggi. Semua itu saat masih menjadi peralatan tingkat awal emas. Apalagi fakta bahwa mereka bisa mengumpulkan elemen sendiri. Ryan tidak memberikan waktu kepada Trivas untuk merasa sedih karena palunya yang sedikit rusak saat dia melanjutkan serangannya. Dia memanfaatkan momen Trivas dikejutkan dengan kekuatan serangannya secara maksimal. Api kehidupan, pedang kaisar api. Elemen cahaya dan api berkumpul di sekitar bintang hitam Ryan saat dia menabrak Trivas. Namun, Triva dengan cepat pulih. Kali ini, dia mengisi palunya dengan lebih banyak energi surgawi untuk melindunginya sebelum membalas. Serangan Gunung Merah. Sekali lagi, elemen gelap dengan cepat berkumpul dengan menggunakan energi yin, yang dikombinasikan dengan kekuatan darah dari teknik budidaya sekte jalur darah. Elemen tanah juga terjadi di sana, menunjukkan bahwa Trivas bisa menggunakan lebih dari sekedar elemen gelap. Asteris boom. Asteris. Kedua senjata itu bentrok satu sama lain sebelum kebuntuan tercipta untuk sesaat. Hanya saja, benturan palu dan pedang bukanlah hal yang baik untuk pedang. Itu akan selalu memiliki kekuatan yang lebih kecil di belakangnya. Dengan mengatakan itu, tubuh Ryan dikirim terbang kembali karena dampaknya. Kemudian lagi, Ryan sangat tertinggal dalam kultivasi, jadi masuk akal. Namun, palu Trivas kembali mengalami nasib yang sama. Sebagian besar keluar seolah-olah energi surgawi yang melindunginya tidak ada gunanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa. Namun, Ryan tahu. Itu karena Trivas tidak tahu bahwa elemen gelap yang dia gunakan tidak ada gunanya melawan Ryan. Jika ada, Ryan dapat menyelaraskan terang dan gelap, yin dan yang, berkat hubungannya dengan Rowan. Seolah-olah Trivas membantu serangan Ryan semakin kuat semakin dekat. Namun demikian, dia memandang Ryan, yang dia kirim terbang. Dia seharusnya mematahkan beberapa tulang dengan benturan tadi. Triva benar, Ryan memang mematahkan salah satu lengan dan dua tulang rusuknya dari bentrokan itu. Perbedaan senjata dan kultivasi sebesar itu. Namun, dia juga melihat elemen cahaya menyelimuti tubuh Ryan. Gaya hidup, pemulihan instan. Hanya dalam beberapa saat, tulang-tulang Ryan diperbaiki bersama saat dia bangun. Sepertinya tidak ada yang terjadi sama sekali. Kekuatan macam apa itu? Benar saja, Trivas kaget dengan pemandangan itu. Namun, dia mengerti bahwa semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin buruk baginya. Aku tidak bisa memberinya cukup waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia meletakkan kekhawatirannya di belakang pikirannya dan segera menyerang Ryan sekali lagi. Namun, Ryan hanya tersenyum menanggapi. Kau yakin ingin memperhatikanku? Kata-kata Ryan jatuh seperti seember air es di kepala Trivas. Dia segera fokus pada Divine Sense-nya, tepat pada waktunya untuk melihat ratusan es datang dari sisinya. Tidak, dia seharusnya menyadarinya beberapa saat sebelumnya. Tetapi karena Ryan menarik perhatiannya dengan suaranya, waktu reaksinya sedikit lebih lambat dari yang seharusnya. Dia segera mencoba memutar palunya, tetapi sedikit penundaan itu membuatnya terlambat untuk menutupi semuanya. Asteris prak, 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 asteris. Asteris speed, 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 asteris. Dia mampu memblokir beberapa es,
tetapi beberapa dari mereka juga melewati pertahanannya, mengenai tubuhnya. WHO. Dia tahu bahwa Jax melawan Tiffany dan Rowan melawan Rimari, jadi siapa yang menyerangnya? Ternyata itu Liana. Tidak hanya itu, Ryan juga berdiri di sisinya. Tidak, lebih tepatnya, di mana klon Ryan berada. Ryan telah menggunakan dunia kematian Rowan untuk menyembunyikan salah satu klonnya dan mengirimnya untuk menyembuhkan Liana. Dia kemudian menjelaskan kepadanya situasi saat ini dengan pesan Divine Sense dan menyuruhnya menunggu kesempatan untuk muncul. Pada akhirnya, kultivasi Ryan terlalu jauh dari Trifas. Jika mereka benar-benar berjuang sampai akhir, kemungkinan besar Ryan akan kalah. Dan disitulah Liana masuk. Lagi pula, Trifas memiliki tubuh yang kuat, sehingga esnya tidak fatal, terutama karena dia memprioritaskan melindungi titik-titik penting tubuhnya. Dia menggunakan energi surgawinya untuk menyingkirkan es secara langsung juga. Hanya saja dia tahu bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang. Trifas bukan satu-satunya yang dirugikan. Rimari juga tidak bernasib lebih baik. Alasannya sama seperti saat dia mulai melawan Ryan, senjatanya. Jarumnya semua berada di tingkat tinggi emas, memiliki level yang mirip dengan sabit putih Rowan. Namun, sabit Rowan masih merupakan senjata besar melawan banyak jarum kecil. Rimari terbiasa memiliki beberapa jarumnya patah selama perkelahian. Itu sebabnya dia memiliki begitu banyak dari mereka untuk digunakan. Namun, setiap kali Rowan yang asli menyerangnya, dia akan menghancurkan beberapa puluh dari mereka, membuat Rimari kehilangan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Setelah sekian lama, Rowan sudah menyingkirkan setidaknya 50% dari jarumnya. Rimari tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati, berapa lama hartanya akan bertahan. Sudah 5 menit sejak dia mulai bertarung di levelku. Benar saja, dia benar. Kekuatan kristal berkilauan yang memicu Rowan dengan cepat memudar, tetapi pertahanan Rimari masih terlalu ketat. Bab 1247, Kulit Pohon dan Harta Karun Perlindungan. Rowan tidak berpikir pertarungan ini akan mudah. Pertama-tama, dia bukan pembudidaya realem transformasi elemental nyata. Dia hanya meminjam kekuatan untuk mencapai level itu, jadi dia pasti tidak sekuat jika dia mencapai level itu sendiri. Selain itu, Rimari adalah salah satu murid teratas dari Sekte Jalur Darah. Bukannya aku tidak bisa menghubunginya, tapi dia mungkin memiliki harta yang menyelamatkan nyawa juga. Saya perlu menggunakan banyak energi. Jika aku tidak bisa menebasnya, aku akan kehabisan tenaga dari kristal berkilauan terlebih dahulu. Rowan merenung dalam diam sebentar dan melihat situasi Tiffany, Ryan, dan Liana. Tiffany dan Jax cukup seimbang dalam pertempuran mereka, jadi itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Adapun Ryan dan Liana, mereka jelas berada di atas angin. Trifas memiliki beberapa luka di tubuhnya karena es Liana. Jika terus seperti itu, Ryan dan Liana pasti akan menang pada akhirnya. Tentu saja, tidak ada gunanya jika Rowan tidak bisa berurusan dengan Rimari. Rowan kemudian mengirim pesan kepada Ryan melalui koneksi jiwa mereka. Petik 1. Bagi Rowan untuk menanyakan itu berarti segalanya tidak berjalan dengan baik dalam pertempurannya. Dia bisa. Saya sudah menggunakan Light Aura bersaya, jadi dia seharusnya bisa bertahan sendiri untuk sementara waktu. Rowan mengangguk, memberitahunya, baiklah, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Tiba-tiba, serangan Rowan berhenti, membuat Rimari senang. Apakah efek hartanya akhirnya hilang? Namun, dia merasakan needle field-nya mendeteksi kehadiran Rowan beberapa saat kemudian. Gaya kematian, sabit kematian. Rowan menyerang dengan keterampilan individu terkuatnya. Deatskite segera turun, memotong banyak jarum Rimari di sepanjang jalurnya. Rimari langsung bereaksi dan meningkatkan pertahanannya. Jarum darah segudang, perisai jarum. Akhirnya, jarum mampu menghentikan serangan Rowan. Namun, itu hanya yang pertama. Deatskite kedua tiba di saat berikutnya. Asteris Swiss. Asteris. Perisai jarum Rimari segera rusak, membuka jalan untuknya. Ternyata serangan pertama dilakukan oleh salah satu klon Rowan. Rowan menggunakan seluruh energi klon dalam serangan itu, yang membuatnya menghilang segera setelah serangan itu selesai. Klon kedua tiba tepat setelahnya, melakukan hal yang sama. Gaya kematian, sabit kematian. Kali ini, klon itu mampu menembus perisai jarum. Bagaimanapun, Rimari cukup puas dengan hasil itu.
Rowan menggunakan lebih banyak energi daripada yang dia lakukan sejauh ini. Dia yakin dia melakukan itu sekarang karena dia tidak punya banyak pilihan. Itu adalah perjuangan terakhirnya. Nah, Rimari tidak salah. Itu memang perjuangan terakhir Rowan. Dengan klon kedua hilang dan jalan terbuka, tubuh asli Rowan akhirnya bergerak. Kali ini, dia menggunakan semua energi yang tersisa dari kristal berkilauan sekaligus. Setelah serangan selesai, dia akan kembali ke kultivasi tahap awal Saint Realm. Gaya kematian, sabit kematian. Deathskite ini jauh lebih kuat, karena klon hanya memiliki 80% dari kekuatan tubuh asli dan tidak benar-benar memiliki senjata asli. Apalagi ketika Rowan memasukkan segalanya ke dalam serangan ini. Rowan menerobos semua jarum yang tersisa di sepanjang jalan, sangat mengejutkan Rimari. Dia telah berjuang melawan Rowan begitu lama. Namun, tidak ada serangannya yang sekuat itu. Tanpa banyak pilihan, dia segera melompat mundur sambil menggunakan sisa jarumnya untuk menghentikan serangan Rowan. Asteris dentang, 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 asteris. Namun momentum Rowan tidak berhenti. Dengan enhancement skill Ryan dan Shadow Steps-nya, Rimari bisa melupakan menjadi lebih cepat daripada dia di lingkungan seperti itu. Rimari melihat bagaimana jarumnya terus ditusuk sebelum sabit itu tiba tepat di depan wajahnya. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengakses cincin spasialnya. Apa yang keluar adalah sesuatu yang tampak seperti sepotong kulit pohon. Itu berdenyut dengan elemen gelap dan energi surgawi. Kulit kayu kemudian tampak hidup setelahnya, karena banyak akar gelap keluar darinya dan mencoba menjerat sabit Rowan dan tubuhnya. Sabit Rowan benar-benar kuat, tetapi kulit kayu itu tampaknya mengandung kekuatan jauh di atas alam transformasi elemental. Sabit Rowan tidak akan bisa memotongnya sama sekali. Tidak hanya itu, dia akan benar-benar tidak bisa bergerak pada saat itu. Namun, Rowan samar-samar tersenyum sebelum dia sedikit menundukkan kepalanya. Dari belakangnya, Ryan tiba-tiba melompat keluar dan melemparkan sebuah benda dari tangannya. Rimari sama sekali tidak memperhatikan pendekatan Ryan. Dia tidak bisa disalahkan karena dia berada di dalam dunia kematian Rowan dan Ryan menggunakan keterampilan menekuk cahaya dan rasa surgawinya. Selain itu, konsentrasinya murni pada Rowan. Adapun item, itu adalah token. Seseorang harus ingat ketika Ryan mendapatkan harta perlindungan sebagai hadiah di Kosek City. Menurut para tetua saat itu bisa menahan serangan di alam transisi atau di bawahnya. Ryan tidak menggunakan harta itu sampai sekarang karena dia tidak memiliki kesempatan. Namun, dia tidak pernah berpikir dia akan menggunakannya dengan cara ini. Dia tidak mencoba melindungi Rowan dengan harta itu. Tidak, itu tidak akan berguna. Itu pasti bisa menghentikan tanaman merambat kulit pohon gelap dari menangkap Rowan. Sayangnya, itu berarti serangan Rowan akan berakhir, dan kekuatannya akan kembali ke tahap awal Saint Realm. Sebaliknya, Ryan melemparkannya ke kulit pohon yang gelap itu sendiri. Token tiba-tiba diaktifkan dan mencoba melindungi kulit pohon, menciptakan penghalang yang tidak akan membiarkan apapun dengan kekuatan alam transisi di bawah melewatinya untuk sesaat. Itu juga termasuk hal-hal dari dalam yang tidak bisa keluar. Sejujurnya, kulit pohon itu jauh lebih kuat daripada harta perlindungan Ryan. Lagi pula, dia mendapatkan benda ini dari kekuatan di Kosek City. Bagaimana mereka bisa memiliki sesuatu yang lebih baik daripada sekte jalur darah? Asteris retak, 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 asteris. Asteris pecah. Asteris. Benar saja, sulur kulit pohon yang gelap menembus penghalang hampir seketika. Namun, itu memberi Rowan semua waktu yang dia butuhkan. Deathskite-nya akhirnya mencapai Rimari, yang pada awalnya sudah lebih lambat darinya. Asteris desir. Asteris. Beberapa jarum darah yang tersisa ditebang, bersama dengan Rimari sendiri. Pada titik ini, dia mati semampunya. Bab 1248, apa yang terjadi? Segera setelah Rimari meninggal, kulit pohon yang gelap kehilangan hubungannya dengannya dan berhenti tepat sebelum menangkap Ryan dan Rowan. Tanaman merambatnya yang gelap kemudian layu sebelum kulit pohon itu sendiri hancur. Jelas, itu seperti token Ryan. Itu adalah item sekali pakai. Ryan hanya bisa menghela nafas setelah melihat akibat dari pertempuran itu. Dua harta kita untuk keadaan darurat sekarang hilang, begitu saja. Rowan tampaknya tidak keberatan. Mereka melayani tujuan mereka, yaitu untuk menyelamatkan hidup kita.
Selain itu, kami sangat beruntung. Berkat Rimari, kami menemukan bahwa ada pelacak di sabit saya. Selain itu, kami masih memiliki sistem kebangkitan jiwa baru lahir. Itu berarti kita bisa membakar Naschen Soul kita untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan jika perlu. Untung kita tidak harus menggunakannya. Itu benar, Ryan setuju dengannya. Mari kita pastikan tidak ada yang lain setelah pertempuran ini selesai. Si kembar kemudian berubah arah dan langsung memberikan dukungan untuk Tiffany dan Liana. Dunia kematian Rowan kemudian menutupi Jax. Adapun Ryan dan Liana, Liana memang sedikit menderita saat dipasangkan melawan Trifas sendirian. Namun demikian, dia bertahan sampai akhir sampai Ryan kembali. Dengan cedera Trifas sendiri dan kemampuan penyembuhan Ryan, mereka dengan cepat pulih sebelum dia memutuskan untuk menyerah dan melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa Ryan tidak membiarkan itu terjadi. Dalam hal kecepatan saja, Ryan jelas lebih cepat. Liana pun memberikan dukungan dari berbagai pihak hingga akhirnya berhasil menyingkirkan Trifas. Pertarungan antara Tiffany dan Jax tidak jauh berbeda, secara mengejutkan. Dengan Tiffany berada di level yang sama dengan Jax saat menggunakan dua elemen yang berfokus pada kecepatan, dia lebih cepat darinya. Dunia kematian Rowan membuatnya lebih sulit untuk menebak ke sisi mana dia harus melarikan diri. Apalagi saat Ryan dan Liana muncul mengelilinginya dan mengakhiri hidupnya juga. Trio Sekte Jalur Darah mengandalkan kekuatan Rimari. Dengan kematiannya, yang lain tidak punya banyak kesempatan. Rowan kemudian berbalik tanpa peduli tentang barang-barang milik Sekte Jalur Darah. Baiklah, ayo pergi dari sini karena orang-orang di zona bahaya perlahan-lahan bangun. Aku lebih suka tidak terlihat di samping mayat murid-murid Sekte Jalur Darah. Tiffany dan Liana masih agak bingung tentang situasi saat ini tetapi masih mengikuti Ryan dan Rowan. Kentaki masih tidak sadarkan diri di alam dimensi permata jiwa, jadi dia tidak bisa membantu mereka dalam perjalanan. Kelompok mereka terus maju selama 1 jam sebelum akhirnya berhenti di area tersembunyi. Baru saat itulah Tiffany dan Liana bertanya apa yang terjadi di katakombe. Ryan akhirnya menjelaskan, kalian semua tersingkir oleh kerangka itu, ingat. Pada titik tertentu, kerangka itu bangkit dan pergi. Kami tidak bisa menggerakkan satu jari pun sampai saat itu, jadi kami tidak tahu di mana itu pergi. Itu pergi. Tiffany dan Liana merasa sulit untuk percaya. Ryan mengangkat bahu sebagai tanggapan. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Apa sepertinya kita bisa melakukan apapun untuk menghentikan kerangka itu? Persetan denganmu. Aku sudah sangat senang bahwa itu tidak membunuh kita. Tiffany kemudian mengeluarkan kontrak pengikat jiwa dari cincin spasialnya. Dia tidak percaya bahwa kerangka itu pergi begitu saja dan tidak melakukan apapun dengan si kembar, yang terjaga, bisakah kamu bersumpah pada kata-katamu dengan kontrak mengikat jiwa? Ryan dan Rowan mengangguk sebagai jawaban. Tiffany hanya menulis bahwa mereka tidak bisa berbohong tentang kejadian di mausolem, atau mereka akan mati. Dia berpikir bahwa mereka pasti tidak akan menandatanganinya karena dia percaya sesuatu terjadi di sana. Dia bahkan menempatkan hukuman karena melanggar kontrak menjadi kematian instan. Namun, yang mengejutkannya, mereka menandatanganinya. Kontrak itu kemudian terbakar dan menghilang, yang berarti kontrak itu berlaku. Setelah itu, Ryan dan Rowan mengulangi kata-kata yang persis sama, dan tidak ada yang terjadi sama sekali. Jadi, itu benar, Tiffany tidak ingin mempercayainya, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menentang persyaratan kontrak pengikat jiwa. Jika mereka berbohong, mereka akan mati sekarang. Tentu saja, dia tidak tahu tentang sistem permata jiwa yang membuat si kembar kebal terhadap kontrak pengikatan jiwa. Liana menepuk bahu Tiffany setelah itu, berkata, mungkin, itu yang terbaik agar tidak terjadi apa-apa. Semuanya masih terlalu banyak misteri. Tiffany mengangguk setuju. Mungkin kau benar. Dia kemudian bertanya pada Ryan. Kenapa kamu tidak membantu kami bangun lebih awal? Ryan mengangkat bahunya ketika dia memberitahu mereka, apakah kamu pikir aku tidak mencoba? Apapun yang dilakukan kerangka itu memengaruhi jiwamu. Aku dapat menyembuhkan tubuhmu, tetapi jiwa harus pulih dengan sendirinya. Elemen cahayaku membuat jiwa jauh lebih tahan, dan hal yang sama berlaku untuk saudara laki-laki saya karena dia berbagi elemen dengan saya. Saya percaya itu karena kami tidak pingsan. Ryan melanjutkan, sejujurnya, saya takut ketika kami menemukan Rimari dan kelompoknya.
Saya tidak yakin apakah saya dapat membuat kalian berdua bangun untuk membantu pertempuran. Untungnya, 2 jam yang kami habiskan menggendong kalian berdua sepertinya sudah cukup waktu bagi jiwamu untuk pulih. Aku hanya harus bertindak pada tubuhmu untuk membangunkanmu pada saat itu. Tiffany kemudian mencoba mengkonfirmasi hal lain. Kamu tidak menyentuh tubuh kami dengan cara yang tidak benar saat kami tidak sadar, kan? Rowan mendengus sebagai tanggapan. Jangan terlalu egois. Mulut Tiffany berkedut setelah mendengar itu. Apakah kamu mengatakan aku tidak layak? Ryan tersenyum dan mengajukan pertanyaan sebagai jawaban atas pertanyaan Tiffany sendiri. Apakah itu berarti Anda ingin kami menyentuh Anda? Ekspresi Tiffany menjadi sedikit merah ketika dia menyadari bahwa itu benar-benar terlihat seperti dia menanyakannya. Jangan konyol. Liana adalah korban ejekan Ryan sebelumnya, jadi dia hanya menepuk bahu Tiffany sekali lagi. Biarkan saja, semakin kamu bersikeras, semakin buruk jadinya. Jangan khawatir, kurasa mereka bukan orang seperti itu. Ryan senang mendengarnya. Bagus kalau kau tahu. Kami memiliki gadis-gadis kami sendiri, jadi kami tidak tertarik pada kalian berdua. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah itu layak atau tidak. Ini masalah prinsip. Tiffany akhirnya melepaskannya. Baiklah, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Lagi pula aku tidak bisa merasakan ada yang salah dengan tubuhku. Jadi, apa yang terjadi setelah kamu meninggalkan mausolem kerangka? Semua orang yang kami lewati tidak sadarkan diri, termasuk hantu, percaya atau tidak. Kami bahkan mengambil kesempatan untuk mengambil 5 inti hantu Yin karena hantu itu sendiri tidak mencoba untuk membalas, jawab Ryan. 5 inti. Core bernilai banyak merit point, jadi Liana dan Tiffany jelas terkejut mendengarnya. Ryan mengangguk sebelum memasuki topik utama. Ngomong-ngomong, Tiffany, Liana, apa menurutmu kamu bisa membuat orang-orang dari 10K Country diam? Kurasa bukan ide yang baik jika orang lain mengetahui bahwa kitalah yang pergi ke mausolem itu terlebih dahulu. Kita mungkin akan menjadi target. Ini, Tiffany dan Liana tercengang. Memang, itu akan buruk bagi Liana dan aku juga. Namun, bagaimana dengan para pembudidaya Rowan yang dibiarkan hidup di luar mausolem? Mereka melihat bahwa kita masuk lebih dulu. Tidakkah mereka akan membuka mulut? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, mereka juga pingsan karena kerangka itu. Menurutmu apa yang terjadi pada mereka ketika mereka tidak mencoba melindungi diri dari elemen gelap mausolem lagi? Begitu, Liana dan Tiffany bukan orang bodoh. Jika itu mereka juga akan mati dalam keadaan itu. Mereka hanya hidup karena Ryan bersama mereka.